dan hari kebangkitan. Fahaza ghaibun kulluhu. Dan seluruh perkara ini, yakni apa yang tadi telah disebutkan, adalah perkara ghaib semuanya. Iya. Dan ini ucapan seorang tabi'in yang bernama Imam Abu Aliyah. Jadi ucapan yang barusan kita sebutkan tadi adalah ucapan seorang imam dari kalangan tabi'in yang bernama Imam Abu Aliyah. Adapun Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan perkara yang ghaib, antum bisa lihat masih halaman ke-10, poin yang kedua, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, yang dimaksud sebagian mereka di sini adalah Abdullah bin Mas'ud dan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghaib ma ghaba 'anil ibadi min amril jannati wa amrin nari wa ma dzukira fil Qur'ani. Yang dimaksud perkara yang ghaib adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan. Ghaba, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil ibad, dari hamba-hambanya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari hamba-hambanya. Ketika disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya, bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Sesuatu yang tersembunyi bukan berarti tidak ada. Kan begitu. Ya? Apa yang dimaksud dengan perkara yang ghaib adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan dari hamba-hambanya yang berupa perkara surga atau neraka dan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kata yakni apa? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Zaid bin Aslam, seorang tabi'ut tabi'in, antum bisa lihat masih halaman yang ke-10, poin yang ke-7, beliau mengatakan al-imanu bil ghaib ay bil qadari. Kata Syekh, wa kullu hadhihi al-aqwal sahihah wa hiya mutaqarrabah ma'na wa jami' hadhihi al-madhkurat min al-ghaibi alladhi yajibu al-imana bihi. Wal imanu bil ghaibi yasmul al imanu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhiri wal jannati wan nari wal qadari wa ma dzukira fil Qur'ani. Kata Syekh, beliau mengatakan, apa yang disebutkan di atas, yang di sana ada 8 ungkapan a'immah salaf di dalam masalah ini, ketika mendefinisikan apa yang dimaksud keimanan dengan perkara yang gaib, beliau mengatakan seluruh ungkapan-ungkapan tersebut benar. Jadi ini yang namanya ikhtilaf tetapi bersifat tanawwu. Karena perbedaan itu ada 2 macam. Yang pertama ikhtilaf yang bersifat tanawwu, yang pada dasarnya dia bukan ikhtilaf, bukan persisihan, tetapi adalah bentuk keragaman cara penyampaiannya. Ya. Kalau kemudian misalnya si gading, orang yang ketiga mengatakan gajah adalah binatang yang yakni apa? Telinganya lebar. Masing-masing di antara orang pertama, orang kedua, orang ketiga mendefinisikan gajah dengan cara yang berbeda. Satu mengatakan belalainya panjang, yang kedua mengatakan memiliki gading, yang ketiga mengatakan telinganya lebar. Inilah ikhtilaf tanawwu. Tetapi kemudian orang yang keempat ketika ditanya apa itu gajah, dia mengatakan binatang besar yang hidup di lautan. Ini bukan ikhtilaf tanawwu, ungkapan orang keempat ini, tetapi apa? Ikhtilaf tadad. Karena secara kenyataan gajah tidak hidup di lautan. Begitu ya. Ini cara untuk menggampangkan, memudahkan apa yang dimaksud ikhtilaf tanawwu dan apa yang dimaksud dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu
itu hanya variasi di dalam cara pengungkapan. Adapun ikhtilaf tadad bukan variasi, tetapi pertentangan yang sesungguhnya. Nah, ungkapan-ungkapan salaf di dalam masalah-masalah semisal ini, maka pada umumnya bersifat tanawu. Bersifat tanawu. Makanya Syekh mengatakan, seluruh ucapan mereka itu benar, nggak ada yang salah ucapan mereka itu. Dan ucapan-ucapan mereka itu mutaqarrabah, mendekati, yakni maknanya saling berdekatan. Ya. Dan kalau dikumpulkan, keimanan kepada perkara gaib adalah iman kepada Allah, malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, surga, neraka, dan takdir. Serta segala sesuatu yang wajib diimani berupa perkara yang gaib yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Kan begitu. Maka di antara sifat orang yang beriman adalah mereka beriman kepada perkara yang gaib. Kita mundur ke halaman ke-9. Iya. Keimanan secara khusus, apalagi keimanan kepada perkara yang gaib. Maaf, saya koreksi ucapan saya. Iman secara umum dan keimanan kepada perkara yang gaib secara khusus akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia juga di akhirat. Keimanan secara umum, apalagi keimanan kepada perkara yang gaib secara khusus, akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba di dunia dan di akhirat. Makanya di antara nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Mu'min. Antum bisa lihat halaman yang ke-9. Jadi ikhwan, lincah di dalam membolak-balikkan buku, mencatat sekaligus fokus. Antum bisa lihat halaman yang ke-9. Wallahi ta'ala min asma'ihi al-mu'min. Ketemu yang saya baca? 5 baris dari atas. Wallahi ta'ala min asma'ihi al-mu'min. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di antara nama-namanya adalah al-mu'min. Jadi di antara nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-mu'min. Apa yang dimaksud dengan al-mu'min ketika dia merupakan salah satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, li'annahu yu'ammin ibad min azabihi. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan al-mu'min? Li'annahu yu'ammin, karena Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi, yu'ammin, melindungi, menjaga, mengamankan. Ya, ini amin, yu'amminu, mu'min, sudah diserap dalam bahasa kita aman. Iya kan? Sudah diserap dalam bahasa kita. Untuk antum ketahui, aman itu bahasa Arab. Yang asal katanya berasal dari kata yang sama dengan iman. Al-mu'min li'annahu yu'ammin. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan al-mu'min. Kenapa? Karena dia mengamankan atau melindungi atau menjaga hamba-hambanya min azabihi, dari azabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengamankan, menjaga, melindungi hamba-hambanya dari apa? Dari azabnya. Kaitan yang sangat erat sekali. Bahwasanya orang-orang yang beriman adalah mereka yang paling layak untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap azab-azabnya.
Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, ada hal yang sangat baik sekali yang hendak saya sampaikan. Antum lihat halaman yang ke-11. Ini hadis halaman ke-11 ini juga mungkin insyaallah ta'ala bisa mewakili hadis-hadis yang lain yang pada sebagian ikhwan wal akhwat mungkin akan menimbulkan kebingungan lagi kerancuan. Hadis pada halaman ke-11 poin yang kedua. Ma warada an Saleh bin Jubair qala. Ketemu yang saya baca? Halaman ke-11 poin yang kedua. Apa yang diriwayatkan dari Saleh bin Jubair, dia berkata, Qadima alaina Abu Jum'ata al-Ansari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdisi. Datang kepada kami Abu Jum'ata al-Ansari sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada kami Abu Jum'ah al-Ansari. Dan dia adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Baitul Maqdis. Jadi Abu Jum'ah al-Ansari ini datang ke Baitul Maqdis, Palestina. Liyusalli fihi. Untuk sholat atau dia sholat di dalamnya. Yakni Abu Jum'ah al-Ansari radhiyallahu anhu ini sholat di Baitul Maqdis. Wa ma'ana Raja'u bin Haywah yawma izin. Dan kami pada saat itu sedang bersama Raja bin Haywah. Ini seorang tabi'in yang lahir di Palestina. Kalau saya tidak salah mengingat, di Sena atau Senaan nama daerahnya. Kalau saya tidak salah mengingat. Raja bin Haywah ini adalah seorang tabi'in yang lahir di Palestina, di daerah atau dusun yang bernama Sena atau Senaan. Iya. Beliau adalah seorang tabi'in yang lahir di masa terakhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Raja bin Haywah ini. Raja bin Haywah ini seorang tabi'in yang lahir di masa terakhir kekhalifahan Utsman bin Affan. Setelah beliau dewasa, beliau menjadi wazir, menteri. Menjadi menteri. Dan tinggal di Baitul Maqdis di Palestina. Beliau menteri. Menteri kalau saya tidak salah mengingat pada masa dinasti Umayyah, ya. Raja bin Haywah yauma izin. Dan bersama kami ada Raja bin Haywah. Raja bin Haywah ini menteri, sekaligus imam ahli hadis. Dia punya majelis hadis setiap subuh, setiap hari di Baitul Maqdis. Jadi dia, Raja bin Haywah ini mengajarkan hadis di Baitul Maqdis setiap hari pada subuh. Mengajarkan hadis setiap hari di Baitul Maqdis pada subuh. Lagi ngajar dia. Kalau kita baca biografinya dalam Syiar Alamin Nubala, dia lagi ngajar. Pada saat itu dia lagi ngajar, dia imam ahli hadis, murid-muridnya banyak, posisinya menteri. Datang ibunya. Ibunya sudah tua. Dari salah satu sudut pintu, mengatakan sambil berteriak, Roja, ayam belum dikasih makan. Maka apa yang dilakukan oleh Raja bin Haywah? Dia tutup majelisnya, dia katakan, saya sambut seruanmu wahai ibu. Dia tutup majelisnya, dia kasih makan ayam-ayam. Menteri, imam ahli hadis. Siapapun kita, apapun pangkat kita, di hadapan ibu kita dan bapak kita bukan siapa-siapa. Camkan itu ikhwan. Siapapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, di hadapan ibu kita khususnya, dan bapak kita bukan siapa-siapa. Kita adalah budak mereka.
Roja, ayam-ayam belum dikasih makan. Maka Roja bin Haywah melihat, ibu. Dia tutup majelis hadisnya, dia langsung pergi kasih makan ayam-ayam. Ya tapi kita juga jangan begitu kalau nanti sudah tua ya. Anak kita lagi ngajar, tutup. Enggak begitu. Tapi ini menunjukkan tentang betapa takzimnya salafus soleh kepada orang tuanya. Mereka takzim. Roja bin Haywah. Walami insarafa kharajna ma'ahu. Maka ketika kemudian Abu Jum'ah al-Ansari ini selesai sholat, dia keluar dan kami mengikutinya. Yakni anugerah yang sangat besar bagi penduduk Baitul Maqdis, Palestina, apalagi para tabi'in dan murid-muridnya ketika bertemu dengan seorang sahabat Rasulullah SAW ini anugerah besar yang mereka tidak mau sia-siakan. Iya kan? Anugerah besar. Lalu apa? Kami mengikutinya. Kami keluar bersamanya. Ya. Falama aratna insarafa qala. Maka ketika kemudian Abu Jum'ah al-Ansari ini melihat dia diikuti, jadi kan dia masuk sholat, begitu ya. Selesai itu dia ya keluar, ya hendak mengerjakan sesuatu, dia diikuti. Kemudian Abu Jum'ah al-Ansari ini berpaling melihat ke arah kami, kemudian mengatakan, innalakum alayya jaizatan wa haqqan. Sesungguhnya kalian atas diriku memiliki hadiah dan memiliki hak. Yakni ini, aku punya hadiah buat kalian dan kalian berhak untuk tahu ini. Kira-kira begitu ya. Kalau kita terjemahkan secara lebih apa? Lebih luas lagi. Aku punya hadiah buat kalian dan kalian berhak untuk mengetahui ini. Karena Abu Jum'ah al-Ansari mengetahui orang-orang ini adalah tabi'in. Tidak ada satupun di antara mereka apa? Sahabat. Kira-kira hadiah apa yang terbaik buat para tabi'in? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Hadiah apa yang terbaik untuk para tabi'in dari sahabat? Apa jawabannya? Hadis Rasulullah SAW. Para tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Betul? Para tabi'in tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Ya. Para tabi'in bertemu dengan sahabat-sahabat. Maka adalah suatu ketamakan atas para tabi'in untuk mengetahui ucapan-ucapan Rasulullah. Rasul itu wujudnya kayak apa, bentuknya, tata cara, bergeraknya, jalannya, makannya, minumnya, dan seterusnya. Tamak para tabi'in untuk mengetahui perkara ini. Maka kata Abu Jum'ah al-Ansari, sesungguhnya aku punya hadiah untuk kalian, dan kalian berhak tahu. Jadi hadis itu hadiah ya ikhwan. Betul? Kalau kemudian ada teman antum gitu ya, habis safar ke Jawa, kemudian mengatakan, saya punya hadiah. Apa hadiahnya? Rasulullah SAW bersabda, masa begini ente bilang hadiah? Apa hadiah yang ada di benak kita? Oleh-oleh, makanan, minuman. Padahal oleh-oleh makanan, minuman, gantungan kunci. Ya, apa manfaatnya makanan, minuman? Sebentar, sesaat. Iya kan? Makanan, minuman, oleh-oleh nih, apa? Sesaat. Gantungan kunci 10.000, 20.000 rupiah. Banyak gantungan kunci di rumah kita. Kadang-kadang setelah kita dapat, kita geletakin aja. Kemudian ketika ditanya, hadiah gantungan kunci yang saya berikan kepada kamu ada. Di mana? Mencari dia alasan untuk mengatakan di mananya. Karena lupa menaruhnya. Ini bukan berarti juga antum kalau lagi safar pulang nggak usah bawa oleh-oleh. Bukan begitu. Nggak begitu ya. Likuli maqam maqal. Aku punya jaizah, yakni hadiah untuk kalian.
Dan kalian berhak untuk mengetahui an uhadditsakum bihaditsin sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hadiahnya. Hadiahnya adalah aku akan menceritakan hadis kepada kalian dengan hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, maka kami berkata, kata siapa ini? Kata Roja bin Haywah, tabi'in, dan orang-orang yang bersamanya. Begitu ya. Hab, yarhamukullah. Wah, gembira sekali kami ini. Begitu ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati engkau, wahai Abu Jum'ah al-Ansari. Jawabannya begini ya. Saya punya hadiah. Hadiahnya apa? Qala Rasulullah SAW. Masa ente bilang itu hadiah? Iya. Faqala, maka mulai berkata Abu Jum'ah al-Ansari. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ana Mu'adz bin Jabal. Kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bersama kami juga ada Mu'adz bin Jabal, dan kira-kira ada 10 orang bersama kami. Ini apa? Ya ada 10 orang lah. Dia, Mu'adz bin Jabal, dan 8 orang lainnya. Fakulna, dan kami berkata, ya Rasulullah, hal min qaumi a'zamu minna ajran amana bika wa taba'naka. Kami berkata, wahai Rasulullah, apakah ada kaum yang lebih besar ganjarannya dibanding kami? Apakah ada suatu kaum yang lebih besar ganjaran pahalanya dibanding kami? Yang kaum tersebut beriman kepadamu dan juga mengikutimu? Adakah orang-orang yang ganjarannya lebih besar daripada kami ya Rasulullah? Kira-kira begitu makna dari ucapan, yakni pertanyaan siapa? Abu Jum'ah al-Ansari, Mu'adz bin Jabal, dan ada 10 orang pada saat itu. Ada gak sih orang-orang yang ganjarannya lebih besar dibanding kami? Apa jawaban Rasul? Rasul mengatakan, ma yamna'ukum min dzalika wa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baina azhurikum ya'tikum wahyu minas sama'i. Bala. Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepadaku? Padahal Rasul Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kalian. Padahal Rasul Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kalian. Dan setiap saat Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dari langit. Ya, turunkan wahyu kepada kalian dari arah langit. Ini jawaban Rasul kepada orang-orang ini. Apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepadaku? Padahal Rasulullah ada di hadapan kalian. Dan wahyu Allah Subhanahu wa taala turunkan dari arah langit di hadapan kalian. Yakni, ya kalau kayak gini beriman sangat masuk akal. Rasul ada di hadapannya. Wahyu turun setiap saat. Betul ya? Kemudian Rasul mengatakan, bala, betul. Ada orang yang ganjarannya lebih besar dibanding kalian. Ada orang yang ganjarannya lebih besar dibanding siapa? Kalian. Siapa yang dimaksud kalian di sini? Sahabat. Qaumun ya'tihim kitabu baina lahwaini fayu'minuna bihi wa ya'maluna bima fihi ulaika a'zamu minkum ajran ulaika a'zamu minkum ajran ulaika a'zamu minkum ajran. Betul, ada orang yang ganjarannya lebih besar dibanding kalian. Mereka adalah orang yang menjumpai atau mendapati kitab yakni Al-Qur'an berada di antara halaman-halaman, lembaran-lembaran. Yakni sudah selesai proses penurunan Al-Quran. Sudah maktub tercatat di dalam mushaf. Dan mereka beriman dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar ganjarannya dibanding kalian. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar ganjarannya dibanding kalian. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar ganjarannya dibanding kalian. Rasul ulangi 3 kali.
Siapa yang dimaksud di dalam hadis ini? Orang yang lebih besar ganjarannya dibanding kalian. Orang-orang setelah sahabat. Lebih besar ganjaran pahalanya dibanding sahabat. Karena sahabat, kata Rasulullah, tidak ada yang menghalangi mereka untuk tidak beriman. Rasul ada di hadapan mereka. Al-Quran wahyu turun setiap saat. Mukjizat ada, tampak di hadapan mereka. Betul? Orang-orang yang lebih besar ganjaran pahalanya dibanding kalian, wahai para sahabat, adalah orang-orang yang menjumpai Al-Quran itu sudah termaktub di dalam lembaran-lembaran. Yakni generasi setelah para sahabat. Inilah hadiah yang dimaksud oleh Abu Jumal Ansori kepada para tabi'in. Tabi'in kan tidak bertemu dengan Rasulullah. Mereka itulah orang-orang yang lebih besar ganjaran pahalanya, lebih besar ganjaran pahalanya, lebih besar ganjaran pahalanya. Lihat, hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Kabir. Ada masalah nggak dengan hadis ini? Ada masalah nggak dengan hadis ini? Apa masalahnya? Nah, ini hadis ini tidak ada di dalamnya celaan kepada para sahabat. Nggak ada. Ya, betul. Betul, itu dia. Ada kelanjutannya. Ya. Kata seseorang di antara kalian menginfakkan satu gunung emas, maka tidak akan dapat menjumpai atau menyamai infak mereka waktu para sahabat, walaupun mereka berinfak hanya satu atau setengah mud dari makanan. Kayaknya ada masalah pertentangan hadis ini ya. Kita baca ucapan Imam Ibnu Katsir. Masih halaman 12. Ada tuh di bawahnya. Qala Ibnu Katsir ba'da siyak hadzal hadis. Wa hadza hadis fihi dalalatu ala a'mali bil wijadah. Alati ikhtalafa fiha ahlul hadis. Kama qarartuhu fi awwali syarhil Bukhari. Di dalam hadis ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, itu terdapat dalil atas bolehnya beramal dengan al-wijadah. Al-wijadah ini salah satu bentuk transfer hadis. Hadis itu kan ditransfer dari orang ke orang, betul? Transfer hadis itu bisa jadi dengan sama, bisa jadi dengan ijazah, bisa jadi dengan wijadah, bisa jadi dengan kitabah. Ada 12 macam transfer hadis dari orang yang satu ke orang yang lain. Berapa macam? 12. Ya. Ini nggak usah kita bahas deh. Ya, ini sekedar tahu aja dulu lah. Jadi, kalau zaman dahulu kala, hadis itu kan ditransfer dari orang ke orang. Sebelum tercatat di dalam buku-buku semisal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Transfer hadis dari orang yang pertama ke orang yang kedua, ya, itu ada 12 macam cara. Ada yang sama, ada yang ijazah, ada yang qiraah, ada wijadah, dan yang lainnya. Wijadah ini, ya. Dan ada khilaf di antara para ulama, wijadah itu sah atau tidak untuk dijadikan proses transfer hadis. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadis ini merupakan dalil yang kuat atas kebolehan wijadah. Wijadah itu proses transfer hadis. Begitu aja dulu. Antum bisa cari di Google apa yang dimaksud wijadah. Ya. Begini deh. Wijadah itu seseorang membaca hadis dari tulisan kemudian menyampaikannya. Wijadah itu seseorang membaca hadis dari tulisan dan kemudian menyampaikan hadis tersebut kepada orang lain. Dan yang menulis hadis itu masih hidup. Hidup sezaman dengannya. Itu wijadah. Wijadah. Wijadah itu seseorang menyampaikan hadis kepada orang lain. Yang dia sampaikan itu hadis yang tidak dia dengar, tetapi dari bacaan, dari tulisan yang dia baca. Dan yang menulis hadis itu masih hidup. Itu wijadah. Bedanya dengan ijazah, kalau ijazah dia menyampaikan hadis dari tulisan, dan yang menulis hadis itu masih hidup dan memberikan izin untuk menyampaikan hadis tersebut. Kalau wijadah tidak memberikan izin. Kalau ijazah memberikan izin. Begitu.
Letak masalahnya di situ. Pihak penulis tidak memberikan izin. Itu ijadah. Apakah ini sah dijadikan proses transfer hadis atau tidak? Makanya dikatakan ikhtalafa fiha ahlul hadis. Ulama berbeda pendapat tentang apakah wijadah ini boleh atau tidak dijadikan proses transfer hadis. Kama qarartuhu fi awwal syarhil Bukhari. Sebagaimana telah aku tetapkan pembahasan ini di dalam awal dari kitab Sahih Bukhari. Syarah terhadap Sahih Bukhari. Imam Ibnu Katsir menulis syarah terhadap Sahih Bukhari, tetapi tidak selesai. Imam Ibnu Katsir menulis syarah terhadap Sahih Bukhari, tetapi tidak selesai. Nah, ini dia. Ini yang menjadi pembahasan, topik pembahasan kita. Li'annahum maddahahum ala zalika wa dzakara annahum a'zamu ajran min hadhihi, kata Imam Ibnu Katsir, dan di dalam hadis tersebut ada apa? Ada pujian atas mereka. Mereka di sini siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud mereka di sini? Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud, ikhwan? Hah? Bukan hanya tabi'in, orang-orang setelah sahabat yang menjumpai Al-Quran telah termaktub di dalam tulisan dan beriman serta mengamalkannya. Begitu ya? Kan di dalam hadis itu disebutkan dua golongan. Yang pertama sahabat dan orang-orang setelah sahabat. Ya? Dan di dalam hadis ini ada pujian bagi mereka. Dan disebutkan bahwasanya mereka lebih besar ganjaran pahalanya. Ya, la mutlakon. Ini tidak mutlak. Yakni artinya tidak mutlak mereka lebih utama dibanding sahabat. Lihat. Paragraf selanjutnya. Syekh mengatakan, inna min ba'da sahabah a'zam ajran min hadhihi jihad. Wa hiya jihadil iman bil ghaibi. La yunafi zalika an yakuna sahabah a'zam ajran miman ba'dahum min jihadil ukhar. Kajihati sohbah wa ghairiha, dan seterusnya. Dikatakan oleh Syekh, dan sesungguhnya sebagian sahabat lebih besar ganjaran pahalanya dibanding sebagian tabi'in, ditinjau dari keimanan mereka kepada perkara yang baik. Maksudnya apa? Sahabat itu kan satu kelompok. Orang-orang setelah mereka itu kelompok yang lain. Begitu ya. Maka ketika Rasul mengatakan orang-orang setelah mereka, para sahabat, lebih besar ganjarannya dibanding sahabat, begitu, ini tidak seluruh sahabat ganjarannya lebih rendah dibanding siapa? Orang-orang setelah mereka. Kalau orang-orang setelah merekanya ini imannya nggak beres, masa lebih besar ganjarannya dibanding ganjarannya sahabat? Lamut lakon. Paham ini? Bahkan ada sebagian sahabat yang lebih besar ganjaran pahalanya dibanding orang-orang setelah mereka. Ini enggak mutlak. Iya enggak? Enggak mutlak. Iya. Dan dilanjutkan di sana, miman ba'dahum min jihadil ukhra, dan ternyata sahabat itu juga memiliki keutamaan yang lain yang besar yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah mereka, yakni min jihati sohbah. Dari apa? Dari sisi persahabatan mereka dengan Rasul. Kan begitu. Jadi kalau dikatakan orang-orang setelah mereka memiliki ganjaran yang lebih besar dibanding para sahabat, ini tidak seluruh sahabat. Sebagaimana juga tidak seluruh orang-orang setelah sahabat ganjarannya lebih besar daripada sahabat. Enggak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan la mutlaqon, enggak mutlak. Bahkan ada sebagian sahabat yang ganjarannya lebih besar dibanding mereka semua. Belum lagi kemudian di sana ada ganjaran yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dimiliki oleh siapapun selain mereka, yakni suhbah. Belum lagi apa? Jihad bersama Rasul. Berjihad bersama Rasul itu tidak mungkin dimiliki kecuali oleh para sahabat. Iya kan? Dan ganjarannya luar biasa. Nah ini. Nah, hadis-hadis yang modelnya seperti ini, ikhwan. Ya.
ini bisa kemudian penjelasan Imam Ibnu Katsir dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi ini bisa kita bawa kepada pemaknaan itu. Misalnya, akan datang suatu zaman di mana pada zaman itu orang-orang yang mengerjakan sunnah seperti kata Rasulullah, al-qabiduna alal jamar, seperti orang yang sedang memegang bara api di atas kedua tangannya. Dan yang beramal seperti itu, pada saat itu, dia akan mendapatkan ganjaran 50 kali lipat. Dibanding kalian. Begitu kata Rasul. Rasul mengatakan kepada para sahabat. Sahabat mendengar ini dan mengatakan kepada Rasulullah, dibanding mereka ya Rasulullah, tidak dibanding kalian. Dibanding mereka ya Rasulullah, tidak dibanding kalian. Kan bingung itu sebagian kita ya. Kok bisa-bisanya ada orang yang mendapatkan ganjaran 50 kali lipat dibanding sahabat? Ya hanya sisi itu saja. Padahal keutamaan di dalam Islam bukan hanya satu sisi, tapi banyak sisi. Dan siapapun tidak akan mungkin bisa mendapatkan keutamaan sahabat kecuali mereka. Baik, bisa dipahami ini? Kalau tidak bisa dipahami, tulis pertanyaannya, tanyakan nanti di sesi terakhir setiap hari. Sifat yang kedua, menegakkan sholat, halaman yang ke-13. Sudah istirahat belum? Baik, ya, kita jeda sampai 11.20, insyaallah ta'ala, nanti kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.